Selamat atas tayang perdana untuk podcast Positive Room dari channel Millennial Spirit yang bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober tahun 2021. Saya Muhammad Esporake dipercayakan untuk menjadi host untuk sebuah tagline kebahagiaan tidak diciptakan dari sesuatu yang mudah. Kemane ate, taune ote. Bersama saya hari ini ada seorang politisi yang namanya juga sangat lumayan akhir-akhir ini membuat ND sangat memperhitungkan nama beliau untuk dapat berbicara banyak di kancah politik Kabupaten ND khususnya. Dan seorang politisi muda dan milenial yang tidak asing lagi, Bapak Erik Rede. Nah, saya minta beliau untuk hadir bersama saya sebagai tayang perdana di podcast kita untuk menyampaikan kira-kira selama ini seperti apa. Saya baru akrab dengan sosok Pak Erik Rede itu setelah saya kemarin jadi anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi baru saya kenal akrab, ini siapa Pak Erik Rede. Dan mungkin teman-teman yang mengikuti channel Millennial Spirit mungkin belum terlalu tahu siapa sih Pak Erik Rede. Jadi hari ini saya akan coba berdiskusi dengan beliau, menyampaikan atau bertanya kepada beliau, kira-kira siapa sih sebenarnya Erikos Emmanuel Rede ini yang sekiranya sampai hari ini dia masuk bursa untuk jadi wakil Bupati Kabupaten ND. Selamat untuk salam kenal buat KAE kita, mungkin aku pakai KAE. Jadi kalau kita mau pakai bahasa Liao juga bisa, bahasa Indonesia, tapi lebih aman kita pakai bahasa Indonesia KAE. Jadi ini untuk lebih nyaman, jadi saya mungkin akan langsung memberikan kesempatan kepada KAE Erik untuk dapat menjelaskan siapa sih Erikos Emmanuel Rede ini yang nama-namanya akhir-akhir ini sangat banyak diperbicarakan di Kabupaten ND. Silakan KAE. Ya, senang sekali saya hari ini di special edition dan juga edisi perdana channel Millennial Spirit memberikan kesempatan kepada saya untuk tampil secara perdana di Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2021. Saya sendiri sebetulnya saya Erik ya sudah banyak dikenal dengan sebutan Erik. Saya saat ini dipercayakan oleh rakyat melalui partai politik Nasdem untuk menjabat sebagai salah satu pimpinan DPRD Kabupaten ND untuk periode yang ketiga. Dan sebetulnya saya sejak kecil tidak bercita-cita menjadi seorang politisi, tetapi mungkin karena lingkungan dunia yang menempa saya sehingga pada akhirnya saya mengabdikan diri saya secara total melalui jalur politik. Ini sebagai sebuah anugerah bagi saya dan juga tentu bermanfaat untuk sesama. Ya, itu penjelasan singkat ya Kak ya, yang sudah dijelaskan oleh Kak Erik. Saya bisa panggil Kak Erik. Jadi beliau ini memang sekarang sudah menjabat sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten ND ya Kak ya. Jadi yang kenapa memang hari ini di tayangan podcast perdana dari Millennial Spirit, teman-teman anak-anak muda mempercayakan saya untuk host, dan saya memberikan kesempatan untuk menemani saya di sore hari ini atau di siang hari ini seorang ya politisi yang ya saya juga mengapresiasi, dan saya juga mungkin menjadi salah satu contoh dari saya, atau saya mengikuti Kak Erik sebagai politisi muda yang benar-benar memberikan saya suatu motivasi sehingga saya juga bisa jadi anggota DPR Kak. Jadi berkaitan dengan kehadiran Kak juga, mungkin saya beberapa bulan-bulan terakhir memang dengan adanya isu yang berkembang di Kabupaten ND tentunya kayak masalah ketiadaan posisi wakil bupati, ini juga menyebabkan perpolitikan kita di Kabupaten ND begitu rame dan sangat membuat dinamika perpolitikan kita juga sempat sangat-sangat ramai terkait kemarin partai koalisi yang sampai harus mengusulkan 3, harus mengusulkan 2, akhirnya baru kemarin terakhir fix untuk menjadi 2 dari partai koalisi, menyepakati untuk 2 untuk Kak Erik dan juga Pak Domi ya, Pak Dokter Domi. Jadi harapan saya mungkin sekarang saya mau tanya di Kak, jujur nih Kak,
kenapa harus wakil bupati sedangkan KA ini sekarang sudah jadi wakil ketua DPR? Pertanyaannya berat sekali untuk saya jawab. Sebetulnya saya sendiri dari awal saya tidak memiliki cita-cita ke sana. Ya, obsesi saya menjadi pemimpin eksekutif di tingkat yang tinggi. Ya, wakil bupati saya kira sebenarnya ini bukan obsesi saya. Saya sebenarnya punya cita-cita sederhana sekali bahwa saya harus bisa membantu, menolong sesama dengan cara yang sederhana. Dengan cara sederhana namun bisa bermanfaat yang luar biasa. Ini sebetulnya bagian dari panggilan hidup dari saya. Ya, saya tidak pernah bercita-cita untuk menjadi pejabat, tidak ada. Karena memang saya tahu sejak dahulu yang namanya menjadi pejabat itu pasti orang-orang yang ya anak pejabat, anak pegawai dan lain-lain. Dan apa artinya kita petani ya? Dan kalau saya ya mungkin kalau saya bapak saya guru saja, mungkin tempatnya bukan di Ende. Ya. Jadi menjadi politisi dan saat ini berkarya di lembaga legislatif ini bukan cita-cita awal dari saya. Ya, bukan cita-cita awal dari saya. Saya jalan ya biarkan seperti air yang mengalir. Ya, lalu ketika dalam perjalanan saat ini saya sudah salah satu dari 2 kandidat yang diusung oleh 7 partai koalisi pengusung Marcel dan Jafar. Kita ketahui bersama setelah lowong jabatan wakil bupati pasca ditinggalkan oleh Bapak Dr. Anus Haji Jafar Haji Ahmad sebagai bupati menggantikan almarhum Pak Marcel Petu, sehingga melalui proses yang panjang, dinamika yang cukup melelahkan, akhirnya secara demokratis 7 partai pengusung dapat menghasilkan 2 kandidat yang sesuai dengan syarat maksimal 2 minimal 2, dan kita telah bersepakat dan saat ini sudah diserahkan ke bupati dan sudah dilanjutkan ke lembaga DPRD dan saat ini proses sedang berjalan. Ya, saya hadir sebagai calon, tentu saya memiliki komitmen yang kuat untuk membantu bupati dalam tugas-tugas sebagai wakil bupati dalam melakukan kerja-kerja pemerintah. Kerja-kerja pemerintahan, mengeksekusi program-program yang sudah dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah yang sudah tertuang dalam peraturan daerah. Jadi komitmen saya untuk membantu bupati. Ya, saya tidak memiliki visi misi secara pribadi, tetapi saya memiliki komitmen untuk menjalankan visi misi dari bupati dan wakil bupati Marcel dan Jafar ini yang tertuang di dalam dokumen RPJMD. Jadi komitmennya di situ, ya, dalam rangka untuk membantu bupati untuk membangun daerah kita ini. Mungkin juga ada penugasan lain, tugas-tugas tambahan sesuai dengan kewenangan yang ada, dan juga mungkin ketika saya diberikan penugasan delegasi pasti saya akan jalankan secara total dan penuh dedikasi. Ya, saya patuh kepada undang-undang dan juga saya patuh kepada bupati. Ya. Siap kayak pertanyaan yang sangat politis sekali. Jadi KM habis serius KM. Ini posisinya siap. Saya lihat KM ini sudah rapi, stylish. Jangan sampai orang berpikir kita jadi pejabat membana istri biasanya. Jadi saya minta supaya saya lihat KM sekarang wah necis, sekarang malah stylish KM muda. Jangan sampai KM mau 2 dan 3. Jadi itu off record ya sebenarnya. Jadi supaya KM jangan terus serius begitu. Kita jawabin politis jadi begitu. Nah sekarang ini KM, saya ada sedikit pertanyaan. Tadi KM sebut tentang ND ke depan seperti apa gitu. Nah sekarang KAI coba jelaskan ke saya dulu, kira-kira ND seperti apa yang KAI harapkan?
ke depan? Ini sabar, ini dalam rangka rangka kita tahu bahwa masa jabatan wakil bupati ini kan cuma 2023 ya, karena PLT ya 2023 kan 2024 ya. 2024. Setelah itu kan ada kontestasi pemilu di tahun 2024 ya, untuk pemilihan bupati dan wakil bupati. Nah, kita kan juga berpikir bahwa siapapun, banyak isu-isu yang ada di masyarakat tentunya yang berkembang, bahwa sekiranya siapapun yang akan jadi wakil bupati, mungkin kemungkinan besar dia akan bertarung menjadi bupati di 2024. Nah, sekarang saya terlepas dari itu, saya mau tanya Kak, kira-kira Ende seperti apa yang Kak harapkan? Jangan bicara Ende, jangan bicara Leo. Ende Leo sama saja bagi saya. Kita harus bicara Ende. Menurut Kak, Ende ke depan itu seperti apa yang Kak mau buat, itu yang Kak gambarkan kepada saya atau kepada teman-teman semua yang menyaksikan di Millennial Spirit? Kira-kira apa yang harapan yang ada di dalam pikiran Kak tentang Ende ini ke depan seperti apa? Sederhana sekali, saya punya mimpi bahwa yang diimpikan oleh saya bahwa pertama sekali pemenuhan kebutuhan dasar dari masyarakat. Ya, ini yang paling pertama. Kita harus pastikan masyarakat makan 3 kali sehari. Ini yang paling penting. Ya, selain yang lain saya belum berpikir yang terlalu jauh ke sana, tapi saya mau pastikan dulu masyarakat kita ini bisa dalam sehari makan itu 3 kali atau tidak. Jangan sampai hanya 1 kali pagi dan juga bahkan malam. Yang kedua, kita bicara juga dari sisi kesehatan, mungkin gizinya dan lain-lain. Yang paling penting bahwa untuk pemenuhan kebutuhan pokok dari masyarakat, itu yang paling pertama. Lalu kemudian kita juga karena diketahui ya sampai dengan hari ini angka kemiskinan kita masih tinggi. Oleh karena itu kita harus memiliki arah kira-kira apa yang harus kita lakukan sehingga mata rantai kemiskinan ini minimal kita potong dari sekian, misalnya sekarang 10 angkanya, kita turun ke angka yang mungkin di bawah, bahkan di angka 0. Ya, ini yang saat ini yang saya pikirkan. Ya, dengan tentu dengan sekian program kegiatan untuk kita lakukan sehingga negara tentu ya hadir untuk mensejahterakan masyarakat itu sendiri. Termasuk yang saya sebutkan tadi bahwa kita wajib hadir untuk menyediakan, memastikan kebutuhan pokok dari masyarakat itu sendiri. Saya belum bicara yang lain-lain. Saya masih tahu di kampung-kampung dalam sehari mereka makan hanya 1 kali, bahkan 2 kali, mungkin juga hanya 1 kali. Ya, ini yang paling pertama. Belum lagi kita bicara kandungan gizinya, proteinnya, betul ada tidak di sana. Ya, ini yang paling pertama. Ya, yang kedua, kita lihat ada kaitannya kemiskinan dengan infrastruktur. Ya, kita lihat bahwa di mana-mana kita di Ende ini dinamika ekonominya belum terlalu nampak. Kenapa? Dinamika ekonomi yang saya maksudkan di sini bahwa ada saya melihat bahwa masih ada disparitas pembangunan antar wilayah. Coba kita lihat di beberapa kecamatan ya desa, mereka belum memiliki akses transportasi yang memadai. Ya, kenapa? Karena masih rendahnya infrastruktur kita. Ya, ini ada keterkaitan. Kemiskinan itu muncul karena pertama karena dinamika ekonomi tidak nampak. Mengapa dinamika ekonomi tidak nampak? Karena mobilitas barang dan orang rendah di sana. Kenapa? Infrastruktur tidak ada, belum memadai. Ya, sehingga dengan demikian ketika pergerakan barang dan orang itu tidak lancar, tidak kuat, dinamikanya kecil sekali, pasti di sana ada kemiskinan. Oleh karena itu yang harus kita lakukan saat ini adalah pembangunan infrastruktur secara terarah, sesuai dengan analisa kebutuhan real daripada masyarakat itu sendiri. Ini yang harus kita lakukan. Lalu kemudian bahwa kita harus akui bahwa masyarakat kita, ketergantungan kita masyarakat kabupaten ini masyarakat petani. Itu berarti bahwa ketergantungan dengan pertanian itu sangat tinggi. Oleh karena itu kedepannya yang ingin kita kembangkan yakni bagaimana penetrasi kita membangun di sektor pertanian. Ya, coba kita lihat produksi bagus apa enggak? Bagus apa tidak? Ya, ya kan? Ya, yang kedua, apakah hasil produksi pertanian kita bisa tembus secara kualitas, tembus tidak kualitas ekspor? Ya.
Lalu kemudian lancarkah tidak? Ya, pergerakan barang kita dari dan keluar. Ya, lalu kemudian bicara lancar apa tidak? Ini ada keterkaitan juga karena bicara ekonomi, hari ini harganya sekian, besok dia bisa berubah. Ya, besok dia bisa berubah. Oleh karena itu kedepannya pertama sekali kita akan penetrasi perhatian pembangunan kita lebih arah ke pertanian sesuai dengan karakteristik kewilayahan kita. Masyarakat kita 90% itu masyarakat petani. Oleh karena itu kedepannya penetrasi pembangunan kita ada di pertanian. Anggaran semua kita arahkan ke sana. Ya. Lalu kemudian kita harus bisa petakan leading sektor pembangunan kita apa-apa. Ya, sudah kalau bicara pertanian ada kaitan dengan pariwisata, ada kaitan dengan pendidikan, ada kaitan dengan kesehatan. Kita siapkan anak-anak kita, ya, anak-anak kita, masyarakat kita yang memiliki sumber daya manusia yang bisa mampu mengelola pertanian. Nah, yang menjadi soal saat ini masyarakat kita enggan untuk menjadi petani. Ya, sebut siapa di antara kalian ini bapaknya petani? Anak-anak ini kalau di sekolah-sekolah mereka merasa malu. Padahal petani ini ya pekerja yang sangat merdeka. Ya. Dia mengatur waktunya sendiri, dia yang mengurusnya sendiri, dia juga menjualnya sendiri, dia bisa menentukan saya bisa kaya dalam waktu sekian, dia bisa tentukan. Ya. Oleh karena itu kedepannya kita pertama sekali kita upayakan untuk peningkatan produksi hasil pertanian. Di situ mungkin diintervensi dengan anggaran, ketersediaan alat mesin pertanian, mulai dari prapanen dan pasca panen, bahkan sampai pada pengelolaannya. Ya, sehingga ketika kita bicara jambu mente misalnya, kita menghasilkan jambu mente. Ya, lalu kemudian kita olah itu jambu mente sehingga yang dijual ke sana adalah minimal setengah baku yang sudah jadi untuk bisa di sana mungkin masuk ke pabrik bisa langsung ini. Kalau bisa kita siapkan memang dari sini hasil pertanian kita langsung kita olah dan kita jual bareng jadi. Ya, ini kedepannya. Jadi kita akan dorong usaha kecil menengah, home industry, kita akan dorong itu dengan diikutsertakan dengan anggarannya. Yang menjadi soal sekarang ini kan anggaran kita. Coba kita cek di pertanian. Berapa budget kita untuk sektor pertanian? Padahal ini masyarakat kita ini 90 sekian persen itu adalah petani. Ya, lalu kemudian bagaimana nelayannya, buruh, tani dan lain-lain. Ini yang harus kita perhatikan ke depannya. Nah, saya kalau misalnya saya dipercayakan, ya saya akan lakukan revolusi total di bidang pertanian. Ya, saya pastikan revolusi total di bidang pertanian. Ya, lalu ada kaitan dengan pariwisata dan lain-lain. Kalau bicara pariwisata, bagaimana pertanian mendukung pariwisata, bagaimana PU infrastruktur yang mendukung pariwisata. Ya, misalnya di sana contoh kecil, ya kan kita di sana ada Danau Tiwusora. Ya, itu kan salah satu destinasi wisata baru kita. Ya, dengan di dataran Deturia di sana ada view-nya bagus sekali. Ya, tapi menjadi soal di sana tidak bisa orang kunjung ke sana karena infrastruktur kita masih jauh dari harapan. Jalannya buruk sekali, bahkan belum ada jalan. Sampai ke Tiwusora itu belum ada jalan. Saya sudah masuk. Ya, kita jalan kaki sekian. Jadi itu yang harus kita lakukan ke depannya. Siapapun pemimpin, kita ingin mendorong bahwa pertanian harus memastikan pertanian sebagai leading sektor pembangunan yang utama. Yang utama. Selain infrastruktur lain, transportasi, bandar udara, pelabuhan dan lain-lain akan kita benahi. Ya, lebih dari itu bahwa kita harus mempersiapkan sumber daya manusia, SDM. Ya, di situ pendidikan, kesehatannya ikutan. Ya. Orang kenyang pasti dia tidak sakit. Orang kenyang dia bisa bekerja. Berarti produktif ekonomi dia masuk. Ya, kalau orang dia kenyang pasti daya tahan tubuhnya dia kuat. Pasti penyakit juga dia bisa lawan jauh sekali. Jadi di situ. Cita-cita yang mulia sekali dari seorang Kak Erik, dan memang ada sedikit peribahasa mengatakan bahwa hidup kalau tidak diperjuangkan itu tidak mungkin kita menangkan. Apalagi ini kontestasi kayak ini kan pemilu tertutup ya Kak ya. Kalau pemilu tertutup ini kan lumayan nih kita bisa melakukan lobby-lobby
ya lumayan agak berat ya. Mungkin ya perspektif masyarakat atau pandangan masyarakat pada umumnya ya pemilu tertutup itu lebih gampang, tapi sebenarnya lobby-lobby ini yang akan sangat memberatkan calon daripada wakil biasanya. Jadi sejauh ini mungkin KS sudah ya banyak berdekatan dengan teman-teman koalisi partai politik dan teman-teman fraksi yang ada di dalam DPRD Kabupaten Ende sendiri untuk membangun komunikasi-komunikasi yang baik terkait dari pemilu tertutup besok yang akan dilaksanakan. Kira-kira kapan tuh kayak pemilu itu? Jadi sesuai dengan draft rancangan di jadwal ya di panitia pemilihan, pemilihannya dilakukan di awal November. Awal November. Jadi berarti saya di dalam jadwal juga pengunduran diri penetapannya 2 orang menjadi calon ini direncanakan tanggal 27 Oktober. Itu berarti saya secara otomatis lepas dari di tanggal 28 Oktober sudah tidak menjabat 27. Langsung 27 ya. Iya. Tanggal 27 sudah tidak menjadi wakil DPR lagi. Ya, saya kembali ke rakyat. Kembali ke rakyat biasa. Ya. Memang hidup memang harus diperjuangkan untuk kita bisa menangkan. Tinggal rakyat 29 rakyat yang menentukan. Ya. Apakah kau tetap jadi rakyat? Tetap jadi atau tidak? Ada perutusan baru dari teman-teman itu. Teman-teman itu ya. Saya sih harapan yang terbaik adalah tadi penyampaian dari KAI yang sudah begitu bagus terhadap kita ya, itu pandangan perspektif secara garis besar bagaimana pertanian ditunjang dengan pariwisata, tentunya didasari dengan pola SDM kita yang mungkin harus kuat sehingga pertanian itu menjadi leading sektor untuk pembangunan kabupaten ini ke depan. Aku rasa ini kayak belajar terus mungkin tiap hari. Mungkin mau persiapan untuk besok menyampaikan di paripurna atau bagaimana Kak Ina? Kayak seperti yang Kak jabarkan dari tadi, Kak belajar sudah hampir 1 bulan nih kayaknya, 2 bulan mungkin. Sampai Kak bisa sampaikan di saya ini kayak fasis sekali. Kayak memang pemilu besok ini ada kampanye juga Kak. Ya, kalau saya sebenarnya kalau lihat dari tampilan biodata dan lain CV mungkin saya yang paling kecil. Siap. Kenapa? Karena saya ini saya berhadapan dengan berkompetisi dengan seorang dokter. Dokter. Siap. Ya, master apa di belakang banyak sekali. Saya ini anak jalanan. Saya belajar di jalan. Saya belajar secara otodidak. Ya, walaupun saya tidak sekolah hukum, tetapi saya bisa mengerti hukum, belajar hukum. Ya, saya bangga saya sebagai anak petani. Saya hanya tamat SMA tapi saya bisa berkompetisi ya berhadapan dengan calon ya kandidat bersama dengan saya ini yang memiliki segudang pengalaman dan lain-lain ya. Kalau ruang ini mungkin ruangnya birokrasi mungkin saya sudah angkat tangan. Tapi karena ruang ini ruang politik maka saya pastikan saya maju dan pasti menang. Ya, optimis menang ya, jadi itu harapan kita bersama ya Kak. Karena begini saya sudah sampaikan ke teman-teman, saya bilang saya maju ini kamu semua anggota DPR 29 ini tahu baik saya. Bahkan ada yang bukan 1-2 hari ya 12 tahun lebih kamu sudah kenal saya. Buruknya saya kamu tahu, baiknya saya juga kamu tahu, lemahnya saya kamu tahu, kuatnya saya juga kamu tahu, potensi dan lain-lain kamu tahu. Ya, silakan kamu tentukan pilihan. Saya tidak kampanye apa segala macam, tidak ada lagi. Silakan 29 orang menentukan pilihan. Yang baru masukin 20 yang anggota yang dilantik tanggal 4 nanti juga dia kenal baik saya dan bahkan kami bersahabat bukan sudah masuk DPRD dulu. Berarti itu jadi kekuatan secara terselubung ya sebenarnya. Kekuatan secara terselubung dari teman-teman anggota DPR yang sekarang sudah bersama-sama dengan mereka ini yang mendorong saya untuk maju. Saya pikir ini adalah kekuatan politik ya. Mereka ini yang mendorong saya ya untuk maju ya, dan saya saya memberikan apresiasi, saya akhirnya bersedia untuk maju ya. Ketika awalnya itu kan kita pertama sekali partainya kita mendorong Pak Lori. Ya, Pak Lori tidak mau. Lalu di provinsi juga pernah wacana atau sudah mendorong Pak Dokter. Lalu dalam perjalanannya ada komunikasi yang baik dengan Golkar. Kita juga bersepakat untuk mendorong Pak Heri Wakdi. Dalam perjalanan muncul 2 nama lagi. Akhirnya terakhir kita juga mendorong Pak Ferry. Ya, dalam perjalanan Pak Ferry sendiri juga tidak mau. Ya, akhirnya pada suatu waktu di bulan Januari teman-teman mendorong saya akhirnya saya bersedia
inilah yang orang bilang anak SMA berani. Saya seorang SMA ini berani mempertaruhkan hidup untuk dia menangkan gitu ya. Saya kalau begini ya, Ari, saya memang anak SMA, tapi kalau baca mungkin profesor juga mungkin kalau uji baca dengan saya mungkin saya lebih banyak baca. Siap. Ya. Wawasan kayaknya. Baca. Saya anak jalan, kenapa? Saya sekarang kita sudah punya internet dan lain-lain, baca di ini televisi, ya, dulu di televisi saya dulu tahun 91 itu saya loper koran. Ya, 91 ya. Dan loper koran itu sampai dengan 2001. Siap. Coba bayangkan berapa tahun itu. Pernah loper koran? Dia. Dan saya keliling dalam satu hari saya bisa jalan kaki 30 kilo. Bahkan 40 kilo. Pergi hanya pulang. Untuk antar koran. Ya. Siap. Antar koran, jual koran. Sampai dengan jam 9-10 malam. Ya. Tempat praktik dokter-dokter tutup. Toko swalayan di sekitar Kuanino itu tutup, rumah sakit di bawah, ya saya berpulang. Ya, itu sejak SMP, SMA, kuliah. Dan saya tidak kecil hati. Saya kerja jalanan. Saya jual koran, ya orang pagi sore saya pergi kuliah. Ya, dan saya kuliah dari yang di Unika itu yang punya mobil hanya kami 3. Satunya anak loper koran, 2-nya wakil ketua DPR Kota Kupang, Pak Filemon dan Lopez, dan yang ketiga mobilnya rektor. Tapi dari 3 mobil itu yang paling gagah mobilnya saya. Loper koran ini. Iya, jadi saya ini sudah saya bilang tadi saya anak jalanan. Hari ini saya jadi DPR, oke. Besok saya jadi rakyat, tidak masalah, oke. Jadi tanpa gaji saya hidup. Jadi sudah terbiasa. Mau di terbiasa. level apapun ya, silakan. sudah terbina ya hidupnya memang dari rata-rata dari tidak mampu sampai kita menjadi seseorang. Kalau kalau diperhadapkan dengan senior kita Pak Dokter, ini kan senior kita, ini orang hebat semua ini. Mantan sekda semua pejabat beliau sudah. Kalau di birokrasi langsung angkat KAI sudah ke KAI sudah. Tapi karena ini ruang politik, mari kita berkompetisi dulu. Ya. Kan dan memang saya tidak menghendaki sebetulnya berhadapan dengan beliau. Ya, karena saya memang tokohkan juga beliau, orang hebat. Berarti seperti saya begitu mentokohkan KAI begitu ya, karena politisi muda yang memang saya harus ikuti begitu ya. Oke. Jadi memang inilah perjuangan dari seorang Pak Erik Rede. Jadi saya benar-benar terinspirasi ya, setelah kemarin saya sudah tahu dekat dan hari ini setelah saya wawancara langsung nih kayaknya ngobrol langsung dengan Kak Ain, saya jadi tambah yakin bahwa ini Kak Ain benar-benar sosok yang benar-benar pejuang dari yang benar-benar dari bawah. Tetapi ya saya tidak mau lihat yang sisi yang lain-lain, kayak hanya itu saja. Jangan sampai kalau Kak ajak saya untuk jadi cari lagi yang lain, saya tidak mau Kak. Jadi jujur itu berat buat saya. Siap. Jadi yang harus dilakukan saat ini juga bagaimana mengendalikan birokrasi. Itu penting. Karena orang yang mengurus ini orang harus betul-betul orang hebat. Siap. Ya, hebatnya siapa? Itu ada di birokrat. Ya kan, yang menjalankan roda pemerintahan ini ada di birokrasi. Ya, dan kedepannya harus kita kendalikan ini birokrasi. Ya, birokrasi. Kira-kira metodenya apa kan? Metodenya apa? Saya kira kedepannya ini pandangan. Ya, pandangan. Kira-kira metode apa yang paling penting dari mengendalikan birokrasi? Pertama dari sisi rekrutmen. Kita akan menggunakan merit system. Ya, merit system sehingga prinsip the right man or right place dia akan jalan. Sepanjang kita tidak menggunakan ini merit system, saya yakin prinsip ini hanya menjadi semboyan saja. Ya, mimpi saja. Dan birokrasi ini salah satu pilar penting dalam pembangunan. Karena mereka ini yang melaksanakan pembangunan. Roda pemerintahan ini digerakkan oleh yang menjalankan ini adalah birokrat. Nah, posisi bupati, wakil bupati ini adalah pemimpin politik yang menggerakkan roda birokrasi ini. Ya, sehingga roda pemerintahan dia bisa jalan lancar, aman dan sesuai dengan arah dari pembangunan dalam rangka untuk menjabarkan visi dan misi. Kalau saya identikan di sini mungkin perannya itu di playmaker. Bagaimana dia atur irama cepat, lambat ya temponya. Ya. Ini bola ini harus ke belakang, ke depan. Ya. Dan itu perannya ada di pemimpin politik. Dia harus bisa kendalikan ini birokrasi. Ya. Harus menempatkan orang sesuai dengan
kemampuannya dan kemampuannya, ya. Kemampuannya di situ. Lalu juga kita butuh penyegaran. Ya, di kampung-kampung ada orang sudah puluhan tahun di kampung, dia tidak pernah masuk kota. Itu alasannya apa? Okay. Dan kita tidak akan menggunakan yang namanya like and dislike di situ. Saya pastikan tidak itu. Orang yang memiliki kapasitas akan kita beri kesempatan dia untuk mengabdi. Ya, bekerja yang lebih berat. Ya, lebih berat tentu jabatannya. Semakin tinggi jabatannya, kerjanya semakin berat. Kalau hal kecil dia tidak mampu kerjakan, lalu kita kasih dia yang berat, saya yakin itu pasti akan gagal. Dan di sana harus diketahui bahwa di situ bukan ladang untuk uji coba, tapi ini adalah ladang pengabdian. Kalau bicara pengabdian, di situ orang harus punya kapasitas. Karena baru mau raba-raba susah. Ya, begitu. Oke. Ini saya refresh ke belakang kayak. Saya tadi tertarik dengan bahasa kayak tentang bagaimana kita bisa memotivasi pertanian kayak. Karena sejauh ini seperti yang kayak sempat sampaikan tadi, kalau saya tidak salah dengar atau tidak salah lupa ingat yang kayak sampaikan itu, sekarang bahkan anak-anak sekolah saja malu mengakui anaknya jadi petani. Seorang anak petani, anak-anak sekolah atau anak-anak muda sekarang itu banyak mengakui kalau orang tuanya sebagai seorang petani. Jadi ini adalah pikiran dasar sebenarnya yang harus kita rubah sebenarnya, menurut saya sih kayak. Tapi tidak tahu pandangan kayak, karena begini, pikiran untuk menjadi seseorang itu, saya pernah membaca buku. Saya ada 4 kriteria orang untuk bekerja di dunia ini. Yang pertama, orang punya banyak waktu dan tidak punya uang. Punya banyak waktu luangnya banyak, tapi dia tidak punya uang. Nah itu seorang pengangguran atau orang yang tidak punya pekerjaan. Terus yang kedua kata orang yang punya banyak waktu, tidak punya banyak waktu dan punya banyak pekerjaan. Hampir-hampir waktunya itu habis untuk bekerja, dan itu dalam kategori di sini katanya itu orang yang sangat merugi. Itu golongannya, ini menurut orang ya, menurut saya kutip dari beberapa sumber yang memang saya pernah baca. Nanti saya akan coba sampaikan lagi kalau memang nanti saya dipercayakan teman-teman untuk jadi host. Jadi yang kedua itu adalah orang yang sedikit waktu dan sedikit uang dia. Jadi dia waktunya habis waktu banyak hanya untuk bekerja. Nah itu golongan karyawan, pegawai-pegawai yang golongan-golongan yang rendah gitu ya, yang golongan berapa begitu pegawai dan ini bukan pikiran saya, bukan omongan saya, ini saya mendengar bercerita. Terus yang ketiga, orang yang punya banyak uang tetapi sedikit waktu. Jadi ini dia punya banyak uang tetapi waktu untuk kumpul dengan keluarga, waktu untuk apa sedikit sekali. Bahkan ini golongannya orang-orang pengusaha. Jadi saya sangat tertarik, makanya tadi saya sangat tertarik dengan kenapa tidak anak-anak muda itu berpikir untuk bertani sehingga menjadi pengusaha begitu. Nah ini kan bagus sebenarnya, tapi semakin kesini mungkin ya dengan dunia-dunia yang lebih canggih, orang malah malu mengakui jadi seorang anak petani, padahal petani itu di luar negeri bahwa menjadi seorang pengusaha. Petani-petani di luar negeri bahwa menjadi orang-orang yang sukses sebenarnya. Tapi kita tidak bisa seperti itu, tapi tidak tahu ya seperti apa pemikiran pola pikir anak-anak muda. Jadi yang mau saya coba sharing dengan Kak Ai, kira-kira apa langkah kira-kira kita bisa memotivasi adik-adik kita yang muda atau teman-teman adik-adik kita yang muda, mungkin minimal mereka punya berpikir bahwa jangan semata-mata terlalu berharap dari pekerjaan pegawai begitu. Nah ini kan kontekstual, jadi di mana-mana kayak jujur nih kayak kita sama-sama anggota DPR nih. Saya kadang kalau saya reses, pertanyaan yang paling berat dan paling susah saya jawab itu ketika mengatasi bagaimana pengangguran itu. Ya kan? Dengan kita sekarang apa sih istilahnya itu pembatasan pegawai negeri penerimaan itu apa kemarin ya? Apa sih? Moratorium yang begitu panjang kemarin di zaman Pak Presiden Jokowi itu ya, awal itu ada moratorium yang panjang sehingga tidak ada penerimaan pegawai negeri. Ini kan sangat membuat lulusan-lulusan kita yang produktif ini akhirnya banyak tidak bekerja. Kenapa? Cara berpikir mereka bagaimana menjadi seorang lulusan sarjana terus kita harus bekerja di salah satu perusahaan atau suatu kantor yang bisa menghasilkan apa. Tapi mereka tidak pernah berpikir bahwa ketika saya lulus kerja, saya harus berusaha. Nah mungkin di setiap saya sudah 2 tahun jadi anggota DPR Provinsi dan mungkin berapa kali reses memang banyak pertanyaan ini. Kira-kira kita punya cara tidak? Ini saya mungkin minta solusi juga dari Kak. Kira-kira minta cara bagaimana kita bisa memotivasi adik-adik kita untuk bisa berusaha. Kalaupun saya salah mungkin saya minta maaf. Kalau kita membicara dana,
Ya jujur kayak saya juga dari awal sebelum usaha juga agak susah kalau masalah uang, tapi mungkin ini kesempatan mungkin ya, kalau kita seperti tadi saya bolak-balik kita sampaikan bahwa kalau kita tidak mempertaruhkan hidup kita, mungkin kita tidak akan memenangkan apa yang kita inginkan. Jadi kira-kira pandangan Kak itu bagaimana? Ya, jadi sebetulnya yang harus dirubah adalah mindsetnya. Mindset ini harus dirubah, bahwa harus diakui bahwa orang-orang kita lebih berpikir yang terlalu idealis, bahkan terlalu mempertimbangkan status sosial. Ya, kalau pegawai, kayak pegawai. Ya. Padahal dia tidak tahu di sana dia sebagai apa. Ya kan, hanya mungkin lihat seragamnya dan lain-lain. Iya benar Kak. Ini memang lagi hot ini isu-isu ini juga. Kedepannya yang harus kita lakukan adalah bagaimana ada satu gerakan untuk tidak memunggungi kebun. Ya, kita tidak boleh membelakangi kebun. Siap. Sudah saatnya arah tatapan kita, memandang kita ke kebun. Karena apa? Karena di sana, di kebun itu adalah surga yang tersembunyi. Banyak hal yang harus dilakukan di kebun, banyak kekayaan yang ada di kebun. Ya, kenapa? Karena kalau kita bicara tadi seperti Aji punya beberapa hal tadi yang disampaikan. Sebenarnya kalau bicara ekonomi ada 4 faktor. Ekonomi. Pertama faktor modal. Yang kedua skill. Yang ketiga tanah. Yang keempat iklim. 4 faktor ini yang menentukan arah orang untuk maju dan mundur, ya kan? Kalau bicara tanahnya kita ada, skill, bagaimana kita upaya kita untuk peningkatan kapasitas SDM, orang-orang yang profesional. Yang ketiga kita dorong modal. Yang berikut iklim kita sangat memungkinkan di sana, sehingga sebenarnya sangat komplit, ya. 4 faktor ekonomi untuk menuju masyarakat kita yang sejahtera ini sebenarnya sangat dimungkinkan karena kita didukung dengan 4 faktor ekonomi tadi. Ya, sehingga tadi bicara soal dana, bagaimana kita dorong lembaga-lembaga keuangan untuk membantu. Ya, demikian juga mungkin stimulus dari pemerintah juga perlu kita bantu dengan program-program yang pro rakyat, misalnya untuk ketersediaan pupuk, obat-obatan, bibit dan lain-lain. Ya, organik, ya, pupuk organik, lalu kemudian arsintan dan lain-lain. Dan yang paling penting itu, saya kembali ke belakang tadi saya sampaikan, kita harus merubah mindset. Cara berpikir, status sosial. Ya, status sosial. Kalau pegawai itu status sosialnya di atas. Ya. Yang terjadi sekarang seperti itu. Padahal terbalik sebenarnya. Karena yang paling merdeka itu adalah petani. Dia bisa berpikir sendiri, dia bisa bekerja sendiri, hasilnya dia tidak ada orang yang audit, tidak ada orang yang tanya ini kau berapa, tidak ada. Dan uangnya silakan kau gunakan sendiri, ya, untuk membiayai kebutuhan hidup. Jadi sebenarnya gerakan kita ke depannya adalah memastikan bahwa pertanian sebagai salah satu leading sektor, dengan diikut sertakan program-program kegiatan untuk menunjang sektor pertanian. Ya, itu kita harus upayakan itu. Siap. Coba kita lihat anggaran untuk pertanian berapa dalam setahun. Yang sudah tadi saya sampaikan tadi, kan kecil sekali untuk pertanian. Kedepannya kita dorong. Kita kelompok-kelompok tani milenial kita dorong untuk usaha, bekerja, ekonomi usaha produktif di sana, usaha di pertanian. Mungkin salah satu seperti ini, ekonomi kreatif. Ini kreatif. Saya sangat mendukung. Saya sangat mendukung. Silakan nanti kedepannya kita pemerintah kita tidak boleh tutup mata untuk hal-hal seperti ini, ya. Saya terus terang saya berikan apresiasi. Siap. Ya. Ini yang diharapkan itu anak milenial yang punya kreativitas. Dan saya yakin karena mereka punya kapasitas. Siap. Ya, punya kapasitas ini, Davi dan kawan-kawan ini. Siap. Mungkin ini yang terakhir nih sebelum kita tutup sesi kita untuk ngobrol-ngobrol nih Kak. Yang mungkin tadi sudah Kak juga sampaikan, mungkin di hari ini tanggal 1 Oktober ya, Hari Kesaktian Pancasila, harapan Kak untuk kita punya adik-adik anak-anak muda yang mungkin bergelut di bagian di
berbagai macam organisasi atau zona-zona kreativitas yang mereka mau kembangkan, baik itu di olahraga, baik itu di ekonomi kreatif yang seperti ini, di media sosial dan lain-lain. Harapan KAE buat mereka apa, dan kira-kira apa nanti sekiranya gitu kalau KAE menjadi salah satu orang yang dipercayakan untuk menjadi pemimpin kami ya, khususnya kami yang mungkin anak-anak muda, kira-kira harapan KAE buat mereka apa, sehingga itu menjadi motivasi juga, karena mungkin figurnya KAE juga sebagai seorang anak muda yang sukses begitu kan. Sebenarnya kan sukses ini bukan kita lihat sekarang bukan ya. Jadi seperti ini ada tulisan kebahagiaan itu tidak diciptakan dari sesuatu yang mudah. Jadi harapan kita supaya adik-adik juga tidak melihat kita di posisi yang sekarang ini bahwa kita sudah jadi orang begitu, tapi sebenarnya perjuangan langkah kita yang dari bawah itu, yang step by step, yang tertatih itu menjadi gambaran buat pesan untuk mereka adik-adik kita yang anak-anak muda, atau teman-teman saya juga yang anak-anak muda yang bergelut di bidang organisasi atau ekonomi kreatif dan lain-lain. Semoga mereka memotivasi, bisa memberi motivasi kepada mereka untuk bisa maju kan. Mungkin ada pandangan mereka sebelum kita mungkin menutup sesi untuk bicara kita di sesi kali ini. Ya, jadi sebetulnya kita pemerintah negara tentu wajib hadir untuk membantu, mendorong dan bahkan memberi ruang ya untuk anak-anak milenial kita berkreativitas, berkreasi. Kita harus beri ruang di sana. Itu yang paling penting. Dan untuk diketahui seorang pemimpin hebat, kalau kita baca mereka itu, kalau kita lihat bukan turun dari langit. Benar. Ya, itu melalui proses yang panjang, melelahkan, perjuangan yang sulit, air mata bahkan darah sekalian. Sekalipun ya, bahkan darah mereka korbankan. Tidak turun dari langit. Melalui proses penampaan yang hebat, yang kuat, ya, dengan penuh pengorbanan, dedikasi, totalitas yang tinggi, sehingga mereka bisa sampai berada di titik ini. Ya. Dan saya secara pribadi saya sangat mendukung kreativitas. Dan kedepannya kita harus beri ruang untuk generasi muda kita, kaum milenial, untuk memberi ruang khusus untuk mereka untuk berkreativitas. Ya, sehingga dengan demikian hal-hal kita melakukan pencegahan terhadap hal-hal yang negatif. Jadi kita tangkal dengan cara-cara itu, kita hadirkan ruang untuk mereka, ya, kita dorong mereka untuk terus berkreasi, beraktivitas, ya, sesuai dengan kemampuan, bakat yang mereka miliki. Ya, kita dorong terus, kita dorong, dan yang namanya anak muda kita tidak boleh capek. Hari ini mereka gagal, jangan sampai kita langsung tarik. Gagal di bidang ini, mungkin ada bidang lain. Ya, itu kita pemerintah, orang tua, kita tidak boleh capek hadapi mereka. Ya, berikan ruang mereka seluas-luasnya untuk berekspresi, beraktivitas. Ya, apalagi usaha-usaha produktif, ya, kita dorong secara konkret. Ya, harus nyata apa yang harus dilakukan. Ya, tidak boleh setengah-setengah. Jadi saya mendukung sekali. Ya. Oke. Ya, mungkin demikian sedikit hari ini bincang-bincang kita dengan Bapak KAE Erik Rede, yang mungkin nanti di tanggal 27 Oktober ya sudah tidak menjadi anggota DPRD lagi dan siap untuk ikut menjadi salah satu kontestan di pemilihan wakil bupati secara tertutup di tanggal 20 di bulan November, diperkirakan di bulan November, di awal November ya, di awal November ya. Berarti semoga di Desember kita sudah punya seorang wakil bupati yang bisa menemani Bapak Bupati sekarang untuk memimpin Kabupaten Ende. Jadi sebelum saya menutup sesi hari ini, ya, saya mungkin agak ada sedikit mungkin yang akan saya berikan kepada semua yang menonton channel Millennial Spirit. Bagi siapa nanti yang mempunyai komen terbaik atau ada masukan yang bagus untuk channel Millennial Spirit, nanti saya akan berikan giveaway kayak biasanya saya sekarang di Facebook, saya selalu kasih hadiah tuh giveaway ya. Saya akan kasih baju seperti saya punya pakai ini, tapi warna hitam, tapi ada tulis gift juga seperti ini. Jadi nanti saya akan berikan, tetapi dengan catatan siapa yang memberikan komentar terbaik atas pemaparan yang disampaikan oleh seorang Bapak Erik Rede
Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan ya, kita ceritakan tentang kita siapa dan kenapa harus Bapak Erik dan kenapa harus wakil dan kenapa kita harus memotivasi teman-teman anak muda supaya bisa berkreasi dan bisa lebih maju untuk ke depan. Demikian sesi kita hari ini berbincang-bincang dengan Bapak Erik Rede. Semoga di lain kesempatan kami juga dipercaya oleh adik-adik kita yang muda-muda ini yang penuh kreatif untuk dapat menjadi host lagi, atau mungkin nanti ke depan saya juga tetap dipercayakan jadi host dan mungkin ada narasumber atau orang yang bisa saya ajak bicara atau saya ajak ngobrol, mungkin itu dapat memberi warna yang bagus atau warna yang berbeda di channel Millennial Spirit. Begitu saja Kak. Sampai ketemu di sesi yang akan datang. Kebahagiaan tidak diciptakan dari sesuatu yang mudah. Kemana ate tahu ote. Ciao. Ini filosofi yang luar biasa.